Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam kondisi sehat-sehat dan semangat. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang penerapan terapi komplementer di keperawatan komunitas. Oke, perlu diketahui bahwa penerapan terapi komplementer ini tidak hanya di keperawatan komunitas, bisa juga dilakukan di klinik. Di SDKI sudah ada, misalnya untuk manajemen nyeri itu sudah ada pelaksanaan terapi komplementer untuk intervensi manajemen nyeri dan beberapa intervensi yang lainnya. Nah, karena di keperawatan komunitas khususnya untuk keperawatan keluarga dan gerontik, yang insya Allah nanti akan ada perkuliahannya di semester depan, itu akan banyak membahas tentang intervensi yang salah satunya adalah memberikan intervensi terapi komplementer. Jadi selama satu semester ini materi-materi terapi komplementer itu bisa diterapkan di masyarakat. Nanti di keperawatan keluarga akan ada rencana keperawatan itu salah satunya memasukkan item tentang pemberian terapi komplementer apa saja yang jelas tujuannya tercapai sesuai dengan kondisi klien. Jadi sekedar mengingatkan terapi komplementer ini adalah bidang ilmu kesehatan yang bertujuan untuk menangani berbagai penyakit dengan teknik tradisional. Walaupun teknik tradisional, namun apa yang diberikan oleh terapi komplementer ini rata-rata telah dilakukan penelitian. Artinya kebenaran atau keilmiahannya sudah tidak diragukan lagi. Bahkan tidak terjadi hanya di Indonesia, ini juga sudah ada di seluruh dunia. Ada beberapa, terutama di daerah timur, India, kemudian Cina, itu beberapa terapi alternatif atau tradisional yang berkembang di sana digunakan untuk terapi komplementer. Terapi komplementer juga ini dikenal sebagai pengobatan alternatif. Tapi harus dibedakan pengobatan alternatif yang ada di Indonesia dengan alternatif yang ada di luar. Nanti minggu depan kita akan bahas seperti apa sih strategi pemasaran. Ada kaitannya dengan pengobatan alternatif dan mungkin ini bisa menjadi gambaran juga, siapa tahu ide. Ada yang mau meneliti tentang kenapa sih masyarakat lebih banyak suka pengobatan alternatif bila dibandingkan dengan pengobatan medis. Itu bisa menjadi penelitian karena ada salah satu praktik pengobatan alternatif di dekat kampus kita ini, itu informasi yang Bapak dapatkan itu banyak sekali pasiennya. Itu bisa kita lakukan penelitian, apa sih persepsi masyarakat tentang itu. Kemudian, seperti yang Bapak sampaikan bahwa terapi komplementer ini harus teruji melalui penelitian. Kemudian membuktikan bahwa terapi ini tidak memiliki efek yang negatif terhadap kesehatan, justru memberikan efek yang positif. Beberapa seperti yang Bapak sampaikan tadi, terapi komplementer yang banyak berkembang di masyarakat atau terapi tradisional itu banyak yang belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Mungkin kita pernah membahas di kelas saat mata kuliah antropologi bahwa ada pengobatan-pengobatan mungkin di luar akal sehat kita, tapi banyak masyarakat berminat, terutama yang di daerah-daerah tertentu. Misalnya saat itu ada fenomena ponari yang hanya dengan batunya dia bisa menyembuhkan. Itu kalau kita cari dari segi ilmiah kira-kira seperti apa. Atau jangan-jangan lebih banyak aspek psikologisnya. Jadi sugesti orang sakit itu cukup mempengaruhi kesembuhan. Karena beberapa penyakit ini memang tidak lain karena faktor pikiran. Kemudian ada beberapa tipe masyarakat orang untuk menggunakan terapi komplementer.
Ini berdasarkan penelitian, ini misalnya ada yang menderita penyakit kronik dan merasa tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan sehingga memilih menggunakan terapi medis. Kemudian tidak percaya dengan pengobatan medis karena banyak menggunakan bahan kimia. Mungkin ini ada kaitannya juga dengan informasi atau kuliah kita sebelumnya, bahwa masyarakat itu banyak menggunakan terapi tradisional karena takut bahwa obat medis itu banyak menggunakan bahan kimia. Padahal kalau namanya obat medis itu sudah melalui tahap uji klinis berlapis sampai dengan 3 kali sampai diambil kesimpulan bahwa obat ini aman. Mungkin saat ini misalnya vaksin corona itu sudah tahap uji klinis ketiga, itu sampai melihat apakah dia memberikan efek yang besar atau tidak. Kemudian ada juga karena alasan keyakinan atau bahkan dari segi ekonomi, dan ini yang paling banyak, bahwa dari segi ekonomi ini lebih murah dan terjangkau. Bahkan ada juga yang tidak mematok harga berapa, yang jelas diinflasikan saja. Kemudian ada tipe masyarakat juga yang menggabungkan terapi komplementer dengan pengobatan medis sehingga memberikan efek kesembuhan yang lebih baik. Yang pernah Bapak sampaikan bahwa ada penyakit-penyakit tertentu itu yang tidak bisa diobati secara komplementer karena membutuhkan pengobatan yang intens. Misalnya TBC. TBC itu kan selama 6 bulan harus minum obat secara teratur. Nah, sama dengan ini pengobatan komplementer, namun sebaiknya pengobatan komplementer ini harus mengkomunikasikan dengan dokternya lagi-lagi, karena ada beberapa obat tadi memang yang hanya yang mungkin lebih fokuskan aja ke obat terapi komplementer, atau misalnya ada yang menggunakan jamu-jamuan itu lebih fokus untuk meningkatkan sistem imunnya. Bagaimana penerapan terapi komplementer dalam keperawatan komunitas? Ini perawat ini mempunyai peluang yang besar untuk melaksanakan terapi ini. Kemudian kenapa? Karena terapi ini sudah didukung dengan hasil-hasil penelitian, ya, atau biasa disebut sebagai evidence based practice. Kalau di keperawatan namanya evidence based nursing. Maksudnya apa? Bahwa apa yang kita lakukan itu sudah dilakukan penelitian dan ada manfaatnya. Jadi tidak asal-asalan seperti itu. Kemudian terapi keperawatan tidak bertentangan dengan prinsip keperawatan. Maksudnya terapi komplementer ini tidak bertentangan dengan prinsip keperawatan, karena dalam terapi komplementer menggunakan pendekatan holistik juga sesuai dengan falsafah keperawatan. Apa sih pendekatan holistik? Nah, jangan lupa bahwa pendekatannya itu adalah melalui bio, psiko, sosio, dan spiritual. Ternyata juga terapi komplementer ini sudah banyak didukung oleh beberapa teori keperawatan, misalnya Nightingale, kalau masih ingat di semester 1. Kemudian Nightingale ini tentang teori lingkungan, Rogers. Kemudian Leninger ini yang banyak digunakan tentang transkultural. Kemudian transkulturasi dan teori-teori yang lainnya. Kemudian terapi komplementer juga bisa digunakan berbagai tingkat pencegahan. Mungkin akan lebih banyak dibahas nanti di keperawatan keluarga. Ada namanya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian lagi-lagi bahwa terapi komplementer ini harus disesuaikan dengan kebutuhan atau masalah perawatan pada klien. Misalnya pasien tidak bisa tidur. Kita sudah pelajari aromaterapi bisa memberikan efek relaksasi dan bisa membangkitkan gelombang alfa. Nah, ini yang bisa kita gunakan, gelombang beta ya, ini yang bisa digunakan untuk membantu lansia. Asal ingat, kemarin setelah kita review hasil pembuatan aromaterapinya banyak yang tidak memberikan efek, yang belum memberikan efek, terutama yang menggunakan bahan-bahan alam. Itu memang kalau misalnya
menggunakan alam, jangan, kalau bisa jangan lebih dari 24 jam penyimpanannya. Karena kenapa? Namanya juga daun-daunan, tumbuh-tumbuhan. Ketika sudah lebih 24 jam akan berubah bentuk menjadi bau karena masih ada aktivitas protein di dalam tumbuhan. Kemudian lagi-lagi Bapak sampaikan bahwa pemberian terapi komplementer ini sangat disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah keperawatan. Intinya, sejak kurang lebih hampir 1 semester ini, mahasiswa telah mempelajari banyak tentang terapi komplementer. Lihat tujuannya untuk apa. Berarti cocoknya untuk diagnosa keperawatan apa. Itu bisa digunakan. Kemudian manfaat terapi komplementer dalam keperawatan. Yang pertama, ini terapi sentuhan, misalnya massage ya, bisa mengurangi nyeri, kemudian juga bisa menurunkan kecemasan, kemudian termasuk mempercepat penyembuhan luka. Kemudian memberikan kontribusi positif pada perubahan psikoimunologi. Ini psikoimunologi ini adalah efek peningkatan sistem imun tubuh melalui manajemen psikologis atau pikiran. Kemudian terapi pijat dan massage pada bayi yang kurang bulan ini dapat meningkatkan berat badan. Misalnya dan memperpendek hari rawat dan meningkatkan responsnya pada anak-anak dengan prematur, BBLR itu ternyata katanya bisa dilakukan terapi pijat bayi. Kemudian terapi pijat juga dapat meningkatkan makanan atau meningkatkan cedera tubuh dan menurunkan kecemasan pada anak yang susah makan. Ini beberapa terapi yang sudah dijalankan. Nah, bagaimana dengan artikel-artikel yang ada di Indonesia? Kita bisa lihat, misalnya di sini ada aktivitas antidiabetes ekstrak air etanol daun sirsak. Itu misalnya dapat membantu menurunkan kadar gula ya. Kalau dilihat di sini kadar gula karena dia ternyata di dalam daun sirsak itu memiliki anti diabetes. Kemudian ini juga ternyata daun sirsak itu dapat menumpas kanker. Ini sudah ada bukunya malah. Kemudian ini salah satunya adalah daun sirsak. Oke. Kapan diberikan terapi komplementer? Nanti akan dibahas di keperawatan komunitas, bahwa kegiatan keperawatan komunitas atau biasa kita kenal dengan perawat-perawat di puskesmas, ini ada namanya di dalam gedung dan di luar gedung. Kalau di dalam gedung berarti aktivitas yang kita temukan di puskesmas. Misalnya ada kunjungan poli lansia, poli umum, orang tua yang membawa anaknya di poli anak untuk imunisasi, atau misalnya pada ibu KIAKB. Kemudian ada juga untuk keringanan tindakan puskesmas. Luar gedung. Di luar gedung itu banyak. Ada misalnya pada saat melakukan kunjungan rumah, kemudian pada saat ada kegiatan posyandu. Jadi terapi komplementer ini kita lihat manfaatnya. Kemudian kita lihat fenomena apa yang ada di masyarakat, mungkin masalah kecemasan, masalah apa, sehingga kita bisa memberikan intervensi ini dengan menggunakan terapi komplementer. Nah, nanti akan ada tugas bagaimana berikan contoh terapi komplementer yang bisa dimanfaatkan di masyarakat, tapi harus berdasarkan diagnosa keperawatan. Selain nyeri, jadi itu ya, cari diagnosa lain selain nyeri yang bisa kita implementasikan terapi komplementer. Misalnya diagnosa apa? Ini terapi komplementer yang cocok. Berdasarkan hasil penelitian ada reviewnya. Oke. Mungkin demikian dari Bapak. Jadi sekali lagi Bapak sampaikan bahwa terapi komplementer ini bukan hanya bisa dimanfaatkan di komunitas, bisa juga dimanfaatkan di klinik. Misalnya pada saat kalian memberikan asuhan keperawatan. Asal asuhan keperawatannya itu jelas dan memang di dalam
psiki, dalam psiki itu ada pemberian terapi komplementer. Oke, demikian kuliah singkat kita. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.